A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, dan mungkin juga selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu pokok materi yang terdapat di video yang saya tampilkan barusan, yaitu westernisasi. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok pelajaran materi kita, saya akan memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai pembicara pertama yaitu Karangan Muhammad, yang kedua teman saya sebagai pembicara kedua yaitu Theo Rifansyah, yang ketiga sebagai pembicara terakhir yaitu Dafa Rizky Khairullah. Baiklah teman-teman, kita akan langsung saja masuk ke pokok pembahasan pertama kita, yaitu apa itu sebenarnya westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan juga bangsa Amerika. Westernisasi juga merupakan sebuah arus besar yang mempunyai jangkauan politik, sosial, budaya, serta teknologi. Arus ini bertujuan untuk mewarnai kehidupan sehari-hari bangsa dengan gaya barat. Dengan banyak cara, westernisasi menggusur kepribadian suatu bangsa yang merdeka dan memiliki karakteristik yang unik. Kemudian bangsa tersebut dijadikan boneka yang meniru secara total peradaban barat. Setelah kita mengetahui apa itu westernisasi, saatnya kita bertanya, bagaimana bisa westernisasi terjadi? Westernisasi bisa terjadi dengan banyak hal. Salah satunya yang pertama yaitu kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua yaitu masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Selanjutnya maraknya budaya barat dan akulturasi yaitu pencampuran budaya. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang memilah budaya yang baik ataupun buruk. Yang terakhir yaitu munculnya keinginan untuk mencari kebebasan. Seperti negara-negara barat meniru gaya berbusana, rambut, seperti gaya hidup kebarat-baratan. Sesudah kita mengetahui bagaimana westernisasi bisa terjadi, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu apa tujuan sebenarnya dari westernisasi. Westernisasi bertujuan untuk mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Adanya akulturasi budaya sehingga masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan hal positif. Pemakaian bahasa-bahasa asing dalam komunikasi bermanfaat untuk menambahkan wawasan. Pengaruh westernisasi. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup masyarakat saat ini lebih mengutamakan kemudahan tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan. Contoh, masyarakat yang mengonsumsi makanan siap saji atau fast food. Kemudian cara berpakaian. Mode pakaian saat ini sangat beragam. Keragaman cara berpakaian yang digunakan adalah pengaruh westernisasi. Selanjutnya, pergaulan remaja. Pengaruh westernisasi di kalangan remaja sangat mudah diikuti tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Sebagai contoh, kenakalan remaja. Dan yang terakhir, lunturnya nilai luhur budaya Indonesia. Indonesia dikenal dengan kekayaan SDA dan budaya. Namun, masuknya pengaruh westernisasi juga mempengaruhi budaya Indonesia. Aktif westernisasi ada 4. Yang pertama, akses ke pembelajaran dan informasi. Teknologi dan akses mudah ke informasi, termasuk sumber daya pendidikan, telah dibawa oleh westernisasi. Remaja dapat memperoleh pengetahuan dan pendidikan melalui internet, buku, dan sumber lainnya. Yang kedua, pembelajaran dan toleransi. Interaksi dengan budaya barat dapat membuka pikiran remaja terhadap perbedaan dan keragaman. Ini juga dapat membantu mereka menjadi individu yang lebih toleran terhadap budaya dan perspektif dunia yang berbeda. Yang ketiga, membentuk keterampilan sosial. Cara remaja berinteraksi dengan orang lain dapat dipengaruhi oleh westernisasi. Praktik seperti komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan kompromi dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman dan rekan kerja di masa depan. Dan yang keempat, pemberdayaan perempuan. Persepsi masyarakat
tentang peran perempuan dalam masyarakat telah berubah sebagai akibat dari proses westernisasi. Sekarang, perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk pendidikan dan karir di banyak budaya, yang dapat membantu remaja perempuan mencapai potensi mereka. Dampak negatif westernisasi. Yang pertama yaitu kehilangan identitas budaya. Jika remaja dipengaruhi oleh budaya barat, mereka mungkin menjadi lebih tertarik untuk mengadopsi budaya barat dan cenderung mengabaikan nilai dan tradisi lokal mereka. Yang kedua yaitu konsumerisme berlebihan. Seringkali peningkatan konsumerisme dipengaruhi oleh budaya barat. Orang-orang muda mungkin terlalu tertarik pada barang-barang mewah dan gaya hidup materialistik yang digambarkan oleh media barat. Yang ketiga yaitu keterlibatan teknologi. Ketergantungan teknologi sering dikaitkan dengan westernisasi. Remaja mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar komputer atau perangkat seluler, yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan sosial mereka. Yang terakhir yaitu kesenjangan sosial. Pergeseran gaya hidup dan prinsip yang dibawa oleh budaya asing dapat menyebabkan perbedaan sosial. Remaja yang memiliki sumber daya keuangan lebih cenderung mengikuti gaya hidup barat, sementara remaja yang tidak memilikinya dapat merasa tertinggal. Upaya mengatasi westernisasi. Westernisasi berdampak positif dan negatif pada masyarakat. Ada cara mengatasi adopsi budaya barat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti 1. Menyaring budaya asing yang sifatnya positif sesuai dengan norma dan agama di Indonesia. 2. Menumbuhkan semangat nasionalisme. 3. Tetap berpegang teguh untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. 4. Menguasai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk bekal ke depan. 5. Lebih memilih, membeli, dan memakai produk dalam negeri. 6. Mempromosikan produk dalam negeri. 7. Tidak mengikuti budaya bebas gaya barat. Hold up, wait a minute, something ain't right. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, kami ucapkan terima kasih kepada